Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 3. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, memohon pertolongan Tuhan agar kegiatan belajar kita berhasil. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, juga guru-guru kami. Tuhan, kami akan belajar, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah mengasihi teman. Dengan tujuan belajar ada 2. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan alasan Yesus disebut sebagai sahabat sejati. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan bukti kasih Allah yang telah diterima. Oke, itu saja, kita masuk dalam materi ya. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 4-7 menyatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sabar itu maksudnya bisa menahan diri ya atas ketidaknyamanan, atas tekanan-tekanan yang kita terima. Kemudian murah hati ya, selalu berbelas kasihan, selalu berbuat kebaikan. Lalu tidak cemburu ya, tidak iri, tidak sirik. Lalu tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak suka pamer-pamer dengan apa yang sudah kita miliki. Kemudian kasih itu sopan. Kasih itu tertib ya. Kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia selalu ingin untuk membantu orang lain, itu kasih. Nah, kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama teman-teman kita. Ya. Kita harus punya kepedulian pada kebutuhan dan kepentingan teman. Nah, dengan cara berkorban. Ada banyak cara berkorban, yaitu berkorban waktu. Misalnya mengajak teman bermain, kita mau gitu ya. Kita mendengarkan dia bercerita, itu kita korban waktu. Ada juga korban perasaan. Kadang-kadang teman itu berbicara menyakiti hati kita, tetapi kita harus bisa sabar menahan diri. Ya. Kemudian korban harta. Kadang-kadang teman juga butuh bantuan. Kita bisa membantu, misalnya memberikan bantuan uang kah, seperti yang dia butuhkan. Nah, dan semua itu harus kita lakukan dengan sikap tulus, berani kepada semua orang. Artinya tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan, pujian, atau ucapan-ucapan terima kasih. Nah, itu tidak perlu. Kalaupun dia lakukan, kita bisa terima, tapi bukan untuk kesombongan. Kemudian sikapnya adalah berani. Artinya kita harus berani melakukannya. Tidak usah takut menjadi malu atau menjadi miskin atau menjadi apa. Tidak ya. Tapi justru dengan berani mengasihi, maka kita pun akan dikasihi. Dan juga lakukan kepada semua orang. Ya, tidak pilih-pilih teman gitu ya. Semua sama. Tidak ada yang kaya, yang miskin. Kita tolong semuanya. Itu. Nah, mengasihi teman. Nah, kita lihat kegiatan-kegiatan kita bersama teman.
Biasanya bersama teman kita bercerita. Cerita apa saja, masalah kesedihan, kesenangan. Kemudian kita kadang bersama teman itu meminta bantuan, kita kesulitan belajar, kita minta tolong teman, ya. Juga mungkin ada masalah di rumah, kita bisa meminta bantuan teman. Kemudian juga menyelesaikan masalah bersama. Misalnya ada teman yang sakit, kita bisa saling mendoakan. Ada teman yang salah, kita saling mengingatkan. Itu kegiatan-kegiatan bersama teman. Nah, sekarang kita punya sahabat atau teman yang sejati. Lebih dari teman, sahabat sejati. Mengapa? Yesus dikatakan sahabat sejati. Jadi sahabat sejati kita namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan sahabat sejati karena ia rela berkorban bagi sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13 menyatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Yesus kasihnya lebih daripada biasa-biasa, ya, daripada kasih yang biasa. Kasihnya sempurna, kasihnya besar karena dia mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Sahabatnya yang padahal justru banyak kesalahannya. Jadi ia lakukan karena ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Dia ingin semua sahabatnya itu hidup seperti Tuhan, saling mengasihi. Jadi anak-anak juga kita harus mengerti bahwa kita ini dilahirkan atau diciptakan Tuhan itu dengan perasaan, ya, perasaan kasih sayang. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin kita itu juga saling mengasihi, punya perasaan simpati kepada kesulitan orang lain dan rasa iba kepada orang lain. Nah, sekarang kita lihat bukti kasih Allah kepada manusia. Yang pertama adalah Allah menjadi kurban di kayu salib agar kita manusia bebas dari hukuman dosa. Nah, kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu dikenal dengan sebutan agape, kasih yang tidak menuntut balasan, ya. Kita tidak bisa juga membalas kasih Allah karena terlalu besar gitu, ya. Kita hanya bisa mensyukurinya. Nah, kita juga sudah diberi kehidupan, diberi keluarga, diberi teman-teman, diberi pendidikan, diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, hidup ini kadang kita ada kesalahan, kita masih terus Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Jadi kasih Allah itu begitu dalam, sedalam lautan, lebih dalam dari lautan. Begitu luas, lebih luas dari dunia ini. Lebih tinggi bahkan dari langit itu, ya. Jadi sempurna, begitu dahsyat, begitu hebat kasih Allah, ya, kepada manusia ini. Nah, jadi kalau Tuhan sudah begitu besar mengasihi kita, maka apa tindakan yang benar terhadap sahabat sejati kita, terhadap Tuhan Yesus? Yang pertama yaitu mengasihinya, ya. Kita harus beribadah kepadanya, jangan beribadah kepada dewa-dewa. Kita berdoa memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja karena Dia itu kasihnya besar kepada kita. Jangan kita meminta pertolongan kepada dukun-dukun, ya, atau berhala. Kemudian kita harus memuliakannya dengan cara berbuat kebajikan, dengan cara menyanyi, memuji Tuhan, mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan juga berkorban baginya. Apa kurban yang Tuhan kehendaki? Yaitu hidup kita. Kita serahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Nah, lalu menjadikannya sebagai sahabat kita. Ya, tadi seperti yang kamu lakukan kepada teman kamu tadi, yaitu berbicara dengan sahabat kita, dengan Tuhan Yesus. Kita suka membaca dan melakukan firman-Nya, aturannya, peraturannya kita suka. Dan tadi menyelesaikan masalah dengan siapa? Dengan sahabat sejati. Nah, itu, ya. Jadi bersyukur kita diberi sahabat sejati, sahabat yang kasihnya sempurna, sahabat yang rela berkorban bagi kita. Kesimpulannya, Allah mengasihi manusia dan menjadi sahabat sejati bagi manusia.
karena telah mengorbankan dirinya disalibkan agar manusia bebas dari hukuman dosa. Nah, untuk menguji keberhasilan kalian, apakah sudah memahami bahwa kita harus mengasihi teman dan kita juga memiliki teman sejati? Kalian mengerjakan tugas ini ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa dan membaca Alkitab serta melakukannya. Ingat, itu semua akan membawa kalian kepada kebahagiaan. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih.